Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan belajar bahasa Arab masih pada kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah karya Imam Zarkashi dan Imam Syubbani rahimahumallahu ta'ala. Kita lanjutkan pada lanjutan paragraf yang pertama. Kam waladan alal maq'adaini. Ada berapa anak di atas dua bangku? Kam waladan ala khamsati maqaidah. Ada berapa anak di atas 5 bangku? Alaiha aisyruna waladan. Di atasnya ada 20 anak. Laka sa'atun, kamu mempunyai jam. Fis sa'ati raqmun. Di dalam jam tersebut ada nomornya. Kamraqman fiha, ada berapa nomor di dalamnya? Fiha hasna asyara raqman. Saya ulangi. Fi hasna asyara raqman. Di dalamnya ada 12 nomor. Maksudnya 1 sampai 12. Hal alal musallasi raqmun? Na'am alaihi raqmun. Apakah di atas penggaris ketiga itu ada nomornya? Iya, di atasnya ada nomornya. Hal fi jaybika sa'atun? La, laisa fihi sa'atun. Apakah di dalam sakumu ada jam? Tidak. Di dalamnya tidak ada jam. Madza fi jaybika? Laisa fi jaybi syai'un. Apa yang terdapat di dalam sakumu? Di dalam sakuku ya, tidak ada syai'un, sesuatu. Jadi syai'un itu sesuatu. Di dalam sakuku tidak ada sesuatu pun. Nah, pada kalimat yang telah kita baca, kita temukan kata maq'adun yang artinya bangku. Ini isim mufrad. Kalau dijadikan isim musanna ya, kalau dijadikan isim musanna maka ditambahi dengan alif dan nun, yaitu maq'adani. Maq'adun 1 bangku, maq'adani 2 bangku. Nah, maq'adun dia itu isim, maka bisa dalam keadaan rafa, nasab atau jar. Kalau rafa maq'adun, kalau nasab maq'adan, kalau jar maq'adin. Begitu pula dengan maq'adani, ini isim tapi isimnya isim musanna, maka juga bisa rafa, nasab dan jar. Tetapi kalau rafa dia itu ditandai dengan alif. Sedangkan kalau dalam keadaan jar dan nasab maka tandanya adalah ya. Contoh pada yang nampak layar ini kan kedua-duanya sama-sama marfu dalam keadaan rafa. Maq'adun rafa, maq'adani rafa. Sama-sama rafa, sama-sama isim marfu,
tetapi tandanya yang berbeda. Yang atas tandanya itu tanda asli, yaitu dhamma atau dhammatan. Sedangkan yang bawah karena dia isim musanna, tanda rofaknya adalah alif, mak'adani. Tapi kalau dalam keadaan nasab maka mak'adan yang isim mufrad. Sedangkan isim musannanya menjadi mak'adaini. Mak'adan bangku, mak'adaini dua bangku. Dua-duanya sama-sama nasab, tapi tandanya yang berbeda. Yang atas tandanya adalah fathah atau dalam hal ini fathatan. Sedangkan yang bawah tandanya adalah ya. Maka alif ketika marfu dan ya ketika nasab. Kemudian yang terakhir dalam keadaan jar, kedua-duanya ini isim majrur, tapi mak'adin itu tandanya adalah kasrah, sedangkan mak'adaini tandanya adalah ya. Mak'adin satu bangku, isim majrur, tandanya adalah kasrah. Mak'adaini sama isim majrur dalam keadaan jar, cuma jenisnya adalah isim musanna, maka tandanya adalah ya. Nah, kita lengkapi kembali daftar yang dulu pernah kita buat namun belum selesai nggih. Jadi isim mu'rab itu dalam keadaan rafa, nasab dan jar. Maka isim itu kalau tidak rafa ya nasab, kalau nggak nasab ya jar, kalau nggak jar ya rafa. Di antara tiga keadaan ini hanya saja tandanya yang berbeda-beda. Kalau isim normalnya tandanya tanda asli, yaitu dhammah, fathah, kasrah. Tapi kalau isim musanna ya, isim musanna ketika rafa tandanya adalah wawu, dan ketika nasab dan jar tandanya adalah ya dan ya. Jadi sama-sama bisa rafa, nasab dan jar, hanya saja tandanya yang berbeda. Begitu pula dengan mamluk minas sorfi, atasnya ini bisa rafa, nasab dan jar, hanya saja tandanya dhammah, fathah, fathah. Ketika rafa dhammah, ketika nasab dan jar tandanya adalah fathah dan fathah. Adapun isim musanna yang ini ya, itu dalam rafa tandanya wawu, dalam nasab dan jar tandanya adalah ya dan ya. Nah, sekarang keterangan lebih jauh pada contoh kalimat ya, atau kita praktekkan lebih dahulu. Misalkan ada al-baitani. Al-baitani artinya adalah dua rumah. Al-baitu atau baitun itu satu rumah. Kalau dijadikan isim musanna maka menjadi al-baitani. Seandainya kita beri baina di depannya menjadi mudhaf ilaihi, maka kata dua rumah menjadi mudhaf ilaihi, maka dia berubah menjadi majrur, maka tandanya diubah menjadi ya, menjadi al baitaini, bainal baitaini, antara dua rumah. Misalkan di depannya kita beri huruf jar, akhirnya menjadi isim majrur, maka menjadi alal baitaini. Kenapa kok berubah jadi ya? Karena al baitaini adalah isim majrur karena keduluan huruf jar ala, dan karena al baitaini adalah jenisnya isim musanna, maka tanda jarnya adalah ya. Kemudian contoh dalam kalimat fil kubaini ma'un wasyayun. Di dalam dua gelas terdapat air
dan teh. Nah, ma'un air, syayun teh. Nah, adapun al-kubaini itu dari kata kubun. Kubun gelas, kubani atau al-kubani 2 gelas. Namun karena keduluan huruf jar fi, maka berubah menjadi isim majrur dan tanda jarnya isim musanna adalah ya. Jadi bukan fil kubani, bukan, tapi fil kubaini. Di dalam 2 gelas tersebut terdapat air dan teh. Kemudian contoh selanjutnya, al-qalamani alal qirtasaini. 2 pena tersebut terletak di atas 2 kertas. Maka al-qalamani isim musanna, al-qirtasaini 2 kertas isim musanna juga. Ya, al-qalamani isim musanna, al-qirtasaini juga isim musanna. Hanya saja yang depan sebagai mubtada dan dia tidak keduluan apa-apa, gitu ya. Maka tetap dalam keadaan marfu. Dan kalau dalam keadaan marfu, dalam keadaan rafa, dia adalah isim marfu, tandanya adalah alif. Kenapa? Karena dia adalah isim musanna. Sedangkan al-qirtasaini awalnya adalah dari kata qirtasun, kertas. Kalau jadi isim musanna, qirtasani pakai alif. Al-qirtasani. Namun karena gara-gara keduluan huruf jar ala, maka alifnya berubah jadi ya, maka menjadi alal qirtasaini. Kemudian contoh selanjutnya, bainal madinataini qaryatani. Di antara 2 kota tersebut ada 2 desa. Nah, kalau isim musannanya itu diakhiri tak marbutoh, maka taknya tetap ada, hanya saja penulisannya berubah menjadi terbuka. Jadi kata madinatun menjadi madinatani, qaryatun menjadi qaryatani. Nah, adapun al-madinataini huruf tanda alifnya berubah menjadi tanda ya, karena al-madinataini dalam keadaan majrur, karena dia adalah mudhof ilaihi. Sedangkan qaryatani tetap tandanya adalah alif, karena dia tetap dalam keadaan rafa. Qaryatani adalah isim marfu. Nah, kemudian yang terakhir kita sertakan contoh mubtada khobar. Mubtadanya isim musanna dan khobarnya isim musanna, dan nanti kemasukan laisa. Contoh telah nampak di layar. Al waladani jalisani. Al waladani jalisani. 2 anak tersebut, ya, mereka berdua duduk. Waladun anak, jalisun orang yang duduk, atau anak yang duduk juga bisa. Ini adalah khobarnya. Nah, maka al-waladani mubtada, jalisani khobarnya. Kalau ingin kita nafikan, karena ini adalah mubtada khobar jumlah ismiyah, maka di depannya dikasih fi'il laisa. Akhirnya menjadi laisal waladani jalisaini. 2 anak tersebut tidak duduk. Maka jalisaini, karena dia adalah khobar laisa, dan khobar laisa itu mansub dalam keadaan nasab, ismun mansubun,
maka tanda nasabnya isim musanna adalah ya. Demikian, semoga difahami. Apabila ada yang kurang jelas dan perlu penjelasan, silahkan ditanyakan pada grup yang ada. Pada halaqah kali ini, sebagaimana biasa ada 3 tugas. Yang pertama adalah menulis dan yang kedua membaca, yaitu menulis dari Makadon sampai pada Jalisa ini. Kemudian tugas yang kedua adalah membacanya. Adapun tabel ini tidak harus ditulis sekarang karena memang belum lengkap. Kalau ada yang mau nyicil menulis juga tidak mengapa, silahkan. Namun tabel ini belum lengkap, sepertinya belum lengkap. Oke, ini kita lengkapi sedikit demi sedikit. Kemudian tugas yang ketiga adalah mengerjakan evaluasi halaqah 102 dikumpulkan di admin. Demikian yang dapat disampaikan. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Dan mari kita tutup majelis kali ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.